أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه wala yambaghi, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala yambaghi an yakhda'aka syaitan wa yaqulu lak adhhar al-haqqa wa la tudahin fi fa inna asy-syaitana abadan yastajirru al-hamqa ila asy-syarri fi ma'radil khair wala takun dihkatan lisyaitan fa innahu yasharu bik fa idharuka al-haqqa hasanun ma'a man yaqbaluhu minka وذلك بطريق النصيحة في الحقيقة لا بطريق الممارات وللنصيحة صيغات وهيئة ويحتاج فيها إلى تلطف وإلا صارت فضيحة وصار فسادها أكثر من صلاحها. Al-Imam Al-Ghazali memberi nasihat kepada kita semua, yaitu ujar Sidin, dan jangan seyogianya bahwa memperdayakan akan dikau oleh syaitan. Jangan kita tertipu oleh syaitan dan berkata iya bagimu. Caranya menipu kita, dia berkata kepada kita, nyatakan olehmu kebenaranmu dan jangan engkau lemah di dalam menyatakan kebenaranmu itu. Ini ucapan iblis, memberikan kepada kita dorongan, nyatakan nang jujur, jangan kamu lemah menyampaikan yang jujur. Bahasa kita kampung, karase iblis. Ini bisikan, arahan, tipuan daripada syaitan. Karasi iblis. Nyawa bujur, nyawa kada salah. Akhirnya terjadilah perdebatan, terjadilah saling merasa bujur, terjadilah rasa harap sorang pada orang, terjadilah menghina orang, memuliakan seorang. Semua itu berawal dari niat sepertinya hendak menyampaikan kebenaran, tapi di tengah jalan saat menyampaikan kebenaran orang ini melawan. Kita lalu mengungkai dalil, orang mengungkai dalil itu. Kita mengarasi, orang mengarasi. Kita merasa bujur, orang merasa bujur. Kita menghinakan orang, orang pun menghinakan kita. Kita merasa orang itu yang salah, mereka pun, orang pun menyanggap kita yang salah. Kita pun merasa benar dan merasa harap, merasa hebat. Mungkin pun orang seperti itu. Terjadilah penyakit-penyakit hati. Baka karasan, baka kencan. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan di dalam yang demikian itu, karena bahwasanya selama-lamanya iblis dan syaitan ia hendak menghela akan orang yang kurang akal, diajaknya, dijerumuskannya kepada kejahatan. Namun cara dia menjebak orang berbuat dosa di dalam tempat kebajikan. Dia ngerjakan kebaikan manusia, disuruh malah oleh iblis menyampaikan yang baik, menyampaikan yang benar, tapi dibalik kebaikan yang diunjuk iblis itu macam-macam kejahatan yang bakal timbul. Sengaja iblis bikin seperti itu. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan dan tempat kesukaannya. Karena bahwasanya
syaitan itu telah memberanikan akan dikau pada menyatakan akan kebenaran. Sedangkan menyatakan akan kebenaran itu yaitu jadi baik apabila beserta orang yang mau menerima daripadamu akan perkataanmu. Silahkan sampaikan kebenaran, cuma orang menurut syaratnya. Amun orang membantahi belawan, amun belawan kita lalu melawani. Amunnya kita melawani, inya melawani, bakal karasan. Amun bakal karasan, ya udah kada bagus lagi ujungnya. Kita merasa bujur, inya pun merasa bujur. Kita merasa harap, inya pun merasa harap. Kita merasa hebat, inya pun merasa hebat. Sifat-sifat yang kada bagus timbul hanya dengan jebakan iblis. Sampaikan kebenaran, jangan takutan, jangan lengah. Satu, menyampaikan kebenaran itu bagus, syaratnya asal orang nerima. Itu syarat. Dan yang demikian itu caranya menyampaikan kebenaran tadi dengan syarat orang menerima, dengan jalan memberi nasihat pada hakikatnya, bukannya dengan jalan berbantah-bantah, bukan dengan bakal kancang. Oleh karena itu, kalau kita sudah ngomong sama orang yang beda pendapat, kan ujung-ujungnya bakal rasa. Lebih baik berani. Toh ingat dengan pendapat ini, kita dengan pendapat kita, wal Quran bilang lana a'maluna walakum a'malukum. Udah. Jadi kedada perkelahian, kedada perbantahan, kedada saling bahaharatan, saling behebat-hebatan. Kalau masalah beda agama, lakum dinukum, buat apa ditemukan orang yang saling bahas-bahasan? Kan ujungnya betimpasan. Betimpasan aja dosa. Rasa harap pada orang dosa. Menghina orang dosa. Ini akibat dari satu bisikan iblis. Sampaikan kebenaran. Kita kada berpikir, orangnya nerima kada? Orangnya menurut kada? Usianya melawan? Oke. Ini kada terpikir. Iblis sengaja menjebak agar kita bikin seperti itu jadinya. Kekerasan, bakal kencang. Dan bagi memberi nasihat itu pulang, tadi kebenaran harus disampaikan dengan cara memberi nasihat, dan itu pun bila diterima. Dan cara menyampaikan nasihat dan bagi memberi nasihat itu sigar, yakni perkataan yang lemah lembut dan berkehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus, bukan yang kasar. Adabnya ada pulang ngomong ketika kita memandari orang, memadahi orang, kada tahu karena kancangan maka karasan. Mun orang pindah kancang sudah berani lagi. Dan jika tiada yang demikian itu, niscaya jadi menyatakan kejahatan. Malah bukannya menyampaikan kebenaran, malah membuka aib orang, malah nambah-nambah permusuhan. Nambah-nambah apa? Perdebatan. Dan adalah binasanya, bahayanya, mudaratnya terlebih banyak daripada baiknya. Banyak ruginya pada untungnya. Oleh karena itu, ulama secara umum, artinya orang yang tahu, itu aja kita pakai istilah. Ada yang punya pemikiran di otaknya itu permanen. Hukum itu bang, satu kelompok, dan itu akan ada dan ada. Yang kedua, ulama itu ingin hukum permanen ini timbul, tetapi nomor dua, memiliki ulama itu kebijakan. Nomor tiga, ulama yang tahu hukum permanen, memiliki kebijakan dan juga memiliki pengertian dan kasih sayang.
tiga kelompok ini semua ulama. Tapi ulama yang pertama itulah yang disebut dengan mutafaqihatiz zaman, hanya ahli fikih, hanya alim zahir. Dia tahunya permanen. Sembahyang di awal waktu itu bagus, berjamaah itu bagus. Udah. Kalau ada orang sembahyang jam 2, ujarnya peraya sembahyang magun-magun jam 2. Jadi tidak ada kebijakan. Tidak ada pilihan. Dia tidak bisa nerima orang kalau kada di hadapannya itu permanen hukum diadakan dan dilaksanakan. Ini ngalihnya ulama ini, kasihan masyarakat. Pokoknya bilanya orang sembahyang jam 3, raya jinya menggonoli luang murid. Bila ada orang masuk Islam bertukup jilbab, mungkin dengan pakaian yang sedikit ketat, belum seperti yang sempurna, kada diterimanya. Raya jinya berpakaian. Nya kada tahu di aturan pokoknya harus sempurna magun di Islam. Akhirnya orang kan masuk Islam berpikir, maka ini kah Islam ini? Sama kita di rumah juga tak. Pokoknya nyawa harus ini. Tidak ada pilihan lain. Padahal agama dan hukum itu ada pilihan. Zuhur aja dari jam 12:30 misalnya sampai 3:30 kan pilih. Paling kada fikih bilang awal, tengah, akhir. Paling kada Habib Abdullah bilang awal dan akhir. Ya ada pilihan. Yang penting sembahyang, asal jangan tak keluar zuhur. Asar jangan tak keluar dari maghrib. Maghrib jangan sampai ke isya. Isya jangan sampai ke subuh. Yang penting dulu orang ini sembahyang. Manusia semua kada sama. Kalau hukum permanen yang dipegang oleh ulama, masyarakat akhirnya terbebani dan tersiksa. Orang nang hanyar menuntut ilmu, hanyar masuk Islam, harus disambatinya, dihapaknya, dihinanya. Nah ini bahayanya mutafaqihatiz zaman. Orang yang hanya ahli fikih, ilmu zahir yang dimiliki. Jadi ada orang nang sembahyang para kasar, dia lolo. Dihinanya, lolo. Dihapaknya, dihinanya. Dia tidak terima kecuali sembahyang di awal waktu dan berjamaah. Itu permanen, kesempurnaan hukumnya dia. Hah? Nah ini ngalihnya. Ngalihnya. Kadang-kadang orang nangka ini lawan orang mau dimengarasi, lawan dirinya gen belum tentu kawainya mengarasi. Hah? Kada ada pilihan. Pokoknya nang sempurna, nang nomor harap. Tahunya itu aja. Nah, ini ahli fikih, ahli hitam di atas putih. Tahunya itu aja. Gohir. Salah lah, kada. Siapa bilang salah? Orang ini benar. Tapi dia nggak bisa jadi orang yang mengajak kepada Allah. Kenapa? Nggak mungkin orang semua bisa seperti itu. Pasti ada orang yang baru menginjak agama, berjalan di agama setengah jalan, ada yang sudah nyampai. Yang mungkin pertama kali merasakan agama nih tambah beban, tambah berat, nggak ada hukum kurang lebih bagi orang ini. Dia taubat, mau minta ampun kepada Allah, tapi karena sembahyang zuhurnya para asar, asarnya para maghrib, nggak bisa diterima oleh inya. Bahkan apabila masuk golongan orang ini, diusirnya jauh-jauh, keluarnya dari kelompok unda, karena nyawa kada nurut aturan unda. Akhirnya kan kada kawa menyeluruh, Islam kada berkembang, agama kada menyebar. Mun seberataan nih, ini nah hadir ini nah belum tentu nang bubuhan nang hadir ini kan bubuhan nang kancang-kancang, ada juga nang bebaya di umat pagat. Ya kalau kawa kada sama hukum. Kallimin nas ala qadri uqulihim.
bicaralah kepada orang, ajaklah kepada kebenaran sesuai kemampuan dia untuk menerima kebenaran. Peluk, rangkul, usut, jangan tapak tinjak juhung. Itu agama. Yassiru wala tu'assiru. Bikin kebijakan, jangan dipersulit hukum. Cari yang mudah. Kalau nggak bisa sholat jam 1, jam 2 ya udah syukur. Ada bisa jam 2, jam 3 ya syukur. Bayang nyawa. Yang penting nyawa sembahyang. Akhirnya dia insya Allah dengan didukung, didorong dan dibenarkan, dia pikir sendiri. Aku jam 3 sembahyang, ya ke jam 2 Pak. Nah iya. Aku jam 2 sembahyang, baik aku awal waktu. Nah iya. Dan orang yang permanen nggak bisa nerima jam 2 sembahyang, jam 3 pokoknya jauhnya. Ya Allah. Begitu kecilnya kebijakan Islam. Kedua, ulama yang tahu di permanen tapi dia memiliki kebijakan. Nah ini nang kawa begaul lawan orang kawannya dan bisa ngajak orang untuk dekat kepada Allah, untuk berparak kepada Allah. Bahyangan yo. Karena kan dulu aja. Ngeler nih kebarungan nang di pandering ini tulir luar. Ya kah? Santai ini. Waktu masih panjang. Dan orang yang diajak ngomong ini dasar bujur orang hanya suasana sembahyang. Lain nang orang rancak sembahyang sulitnya hanyar tahu di kopiah memuruk dia terputar. Udah. Dia keluarkan kebijakan. Apakah dia nggak tahu hukum permanen? Dia tahu. Sembahyang di awal waktu itu yang bagus. Tapi bagi orang ini, kadang dulu. Kada kawa dipaksa-paksakan. Kada kawa dikaras-karasi. Makawanlah inya, mengalahlah inya. Jam 2 baru sembahyang. Allahu Akbar. Ya udah, bismillah. Akhirnya sedikit demi sedikit perubahan pun terjadi. Inya kenanang. Kenapa? Karena di awal waktu. Ujar ini Islam memusut, bukan meninjau. Orang minum minuman keras. Kalau kita misalnya pakai hukum permanen, waduh, neraka nyawa bertahan ya. Wah. Memang aturannya orang minum minuman keras berdosa, orang berdosa masuk neraka. Tapi mana kebijakan? Oleh karena itu jangan hanya sekedar ilmu itu jadi orang alim nang permanen itu tadi. Ada kebijakan dong. Kebijakan itu artinya pilihan yang masih bujur. Pilihan tuh masih bujur. Bijak ngarannya. Jam 1 masih bujur sembahyang zuhur. Jam 2 masih bujur sembahyang zuhur. Jam berapa lagi? Jam 3 masih bujur sembahyang zuhur. Walaupun memang nang sempurna itu jam awal waktu. Tapi masih bujur. Iya kan? Antut. Perempuan yang misalnya nih, menutup jilbab apa bertaan, tapi masih bujur, ya sudah. Jangan sampai orang-orang berpendapat perempuan-perempuan itu memakai jilbab bercadar itu yang sempurna. Dulu sudah hukum tuh begitu. Iya kan? Siapa bilang ilmu itu baru? Dulu. Zamannya Rasulullah udah begitu. Tutu. Ya. Bahkan bagusnya perempuan-perempuan jangan ada yang rancak keluar rumah. Itu zaman Rasulullah udah begitu. Bukan ilmu baru, bukan baru ilmu. Lalu ada nang pakaian yang tempat. Asal jangan terbuka aurat ya dulu. Jika daya Allah kelihatan selawat nang di dalam. Nah ini kan salah. Warakan pangjeneng laki rokok. Tukar rokok. Untung nukar rokok. Datang pulang berduduk pulang. Laki mah tapi kekawanan.
Jadi jenang laki ulah akan pangyang kupi ulah ulang kupi tuntung mula kupi mengeluarkan pulang untuk pulang bungol itu jenang laki sudah mengerti maksud undaninan tukarakan pencok pang digambut jenang laki maksud laki ini tuh bedangkak tuh selawarnya tuh nak kelihatan kawan mau laki pian nijar jangan bini nih nyuruh menukar rokok nyuruh nukar kopi ini nukar pencok gambut pulang sini aja dulu jar mau nang laki jangan laki jangan ngeliat kawan syukur juga aja kalau tertutup sudah paha tertutup sudah tangan nah usang tuh deh bukan kita kada tahu hukum yang benar itu yang sempurna gimana kita tahu tapi manusia kan beda-beda ada yang baru merangkak ada yang bisa hanyar berjalan ada yang kawa buka memang sempurna tapi yang hanyar merangkak apa dipaksa buka apa dipaksa bergarah begitukah hukum Islam enggak bukan begitu Islam agama yang selalu melindungi semua orang tanpa terkecuali yang ketiga lebih dari yang kedua selain permanen diketahui, kebijakan pun dimiliki. Pengertian dan kasih sayang melebihi dari yang dua orang. Saat melihat ahlil ma'asi, saat melihat orang nang berdosa, dia punya kasih sayang dan pengertian. Bukan menghina, tapi doa yang diucap. Bukan menghina, tapi didikan yang disampaikan. Bahkan dia merasa belum tentu orang maksiat ini lebih hina dari dirinya. Bisa jadi dia masih lebih mulia daripada dirinya. Ini orang alim yang lebih dari segala-galanya. Sampai ahli maksiat di bawah naungannya dia. Sampai orang berdosa masih jadi teman dan tidak ada benci di hatinya. Ini yang berhak memegang agama Islam. Ini yang berhak berdakwah ke sana kemari demi menyebarkan agama Islam. Ahlil ma'asi dikumpul, orang-orang berdosa ditemani, semua demi apa? Demi agama masuk ke dalam hidupnya. Kalaupun kada berubah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kata Nabi ku pegang, bakal ku berikan kepada orang nang mati membawa dosa-dosa besar. Lihat Rasulullah. Bukankah Rasulullah tahu orang berdosa itu akan disiksa? Tahu. Bukankah orang berdosa itu adalah orang yang tidak mengerjakan taat? Tahu. Tapi beliau masih memikirkan dan tidak pernah menjelek-jelekkan dan menghina orang ahli maksiat. Malah beliau saat diberi syafaat, digunakan syafaat buat orang-orang seperti itu. Jadi kalau ada ulama nang kelas pertama tadinya bila melihat orang minum-minuman neraka, itu aja pikirannya. Nggak ada peduli neraka. Jadi orang kesian nang minum-minuman asam muar juga. Jangan bila pian lewat ulun anda tipaku pikik pokoknya kendaraan pian. Kenapa? Pengertian enggak, kasih sayang enggak. Nggak ada. Yang ada hanya haram bilang haram, halal bilang halal. Tempat di mana kada begaduh. Hantam ramok, bulik timpas orang. Islam kada begitu. Dulu ulama-ulama kadang-kadang orang main duit, main kartu berduit nih. Lewat tuan guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru lewat, stop pura-puranya dulu. Utang juga. Padahal menangkap kada sih, apa ada? Sambung pulang. Kada lawas, ampihan. Jadi jisidin kemanaan buhannya tuh. Hilangan. Yang nuwe ini kuwe dilanggar. Beribadatan. Akan apa jisidin? Tahu berubah. Lihat. Assalamualaikum. Tak terasa kasih sayang saat sidin lewat beliau berikan. Beliau memang nggak menagur. Karena buat apa menagur orang nang hatan main saitunya ta'inya. Kada menurut. Kita singgah misalnya. Ampehan kada nyawa. Bujur tahambur. Tapi bebulik pulang. Kecuali kita juga menagur nang orang hatan mainan duit itu. Nala main duit ngetak menagur. Kecuali tahan timpas. Nah baik kita kada tahan timpas. Ya kan?
dan pulang nih hati mau ada berubah. Kita tuh menagur nang penting berubah kan gitu. Daripada menagur mbah tuh buka, mbah kadada kita berulang pulang, kadada kita timbul pulang. Sidin lewat bisa tidak. Assalamualaikum. Hari-hari sidin lewat di padang situ, assalamualaikum taros. Kalau orang yang benci dengan maksiat tadi, benci yang kada beralasan, artinya benci dalam artian menghina, merendahkan. Kalau menyalahkan orang berdosa ya salahkan, tapi jangan benci mereka. Salahkan aja nang sangaran orang minum-minuman itu salah, tapi saya mun dibenci jangan, dihina jangan. Mun menghina mereka tentulah seorang mulia pada orang nang minum-minuman. Bisa jadi seorang hina pada ini. Supaya masyarakat kita sekarang kita ubah sesuai daripada wasiatnya Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Sebuah wasiat yang sungguh sangat mulia diberikan oleh Syekh Saman Al-Madani. Apabila kamu imbas sembahyang subuh, bacalah Allahumma ghfir. Sungguh kelas level tinggi yang diberikan oleh Syekh Saman Al-Madani. Level yang membuat kita harus kasih sayang kepada ahli maksiat. Level yang harus kita memiliki bahwasanya pengertian kepada orang yang masih bujur menggawi nang bujur, walaupun kada sempurna. Pian misalnya hadir di majelis taklim bersalawar panjang kada berkopiah berbaju, salah apa yuk? Ini nang maling-maling nang turun malam ini, nah kita doakan. Mudahan ampih jadi maling, ngatakan lingai. Leng, ampih leng. Sadangnya lingai. Kalau unda kirim karena petugas khusus, nyawa tuh berniat sudah anak ma ambil barang di bawah lapak kurang, dan anak ma ambil banda yang ada di dalam motor mobil kurang. Kalau unda kirim nyawa seseorang, unda suruh nyawa diangkat ke pucuk nyiur. Bapak mengambilkan buah nyiur benar kita. Sampai ahli maksiat kita doakan. Tapi salah lainnya mencukup. Salah, siapa bilang betul? Siapa bilang betul? Salah. Nah, amun nyawa toh masih jual lagi mencuntan, tetap didoakan. Masih jual mencuntan, tetap didoakan. Masih jual lagi. Nah, ini nih tergantung iman di dada. Tergantung iman di dada. Oleh karena itu ulul azmi hanya berlima. Yang mampu setia dengan ucapan, tak berubah dengan doa. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka semua jangan lagi disiksa. Tidak pernah berubah doa itu. Hanya baginda Rasul yang mampu bertahan, tak berubah. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Nuh dengan kesabarannya masih terucap, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, habiskan semua orang kafir di muka bumi. Karena bila pian masih menyisai, niscaya akan lahir kafir-kafir yang zalim. Kesabaran Nabi Nuh tidak sehebat kesabaran Sayyidul Wujud. Kesabaran Nabi Musa tidak sehebat kesabaran Rasulullah. Kesabaran Nabi Isa, kesabaran Nabi Ibrahim, ulul azmi hanya berlima. Dan paling hebat yang enggak berubah doa Allahumma ighfir liqaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, hanya Rasulullah. Dan itu perlu kita ketahui semua, ini nabinya kita. Ini kekasihnya kita. Ini orang yang jadi jelas-jelas beliau ngomong, ummati ummatun marhumah laisa lahum azab fil akhirah. Umatku umat yang selamat. Beliau yang ngomong. Dan kita beruntung jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dahan bisa jualan maling tadi. Ya Allah, dahan ini bertobat ya Allah. Cumpan pulang. Ya Allah, dahan bertobat ya Allah. Cumpan pulang. Ya Allah, dahan bertobat ya Allah. Cumpan pulang. Ya Allah, mati aja ya Allah. Berubah enggak Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li li qaumi. Kada setia. Terucap juga ya Allah, mati aja ya Allah.
cabut rohnya ya Allah, tarik hidungnya. Panjang ayat lah. Ini kesabaran kita. Siapa bilang sabar itu ada batasnya? Sabar nggak ada batasnya, karena yang melakukan sabar ya memang bukan kita. Siapa bilang kita mampu berbuat sabar? Semua anugerah Allah. Kalau Allah yang menolongi, semua jadi mudah. Kalau Allah nggak menolongi, semua nggak mudah. Malam ini pindah kencang itu. Supaya apa? Kita semua yang sekolah di pesantren, yang sekolah di mana-mana, jadi ulama. Jangan jadi ulama yang nomor 1. Kalau bisa jadi ulama yang nomor 2 itu cukupan. Dan kalau bisa jadi ulama yang nomor 3, yang menaungi ahlil ma'asi, orang-orang berdosa. Habib Umar Al-Muhtar, wasiat beliau, nanti kalau aku meninggal dunia, patak aku di tempat dimakamkannya orang pelacur. Orang pelacur di mana berpatak, di situ aku patak. Supaya apa? Karena hadiran beliau di kuburan itu memberi syafaat lawan bubuhan lahung-lahung na'an. Utaknya beliau, digunakan beliau kesempatan untuk membantu orang. Allahu Akbar. Ini orang yang ya Allah, datang di mana menghina, malah mikirkan keselamatan orang, malah mikirkan orang supaya selamat di mana. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahir di dalam kelakuan wali-walinya. Rasulullah yang nampak di dalam kelakuan orang-orang saleh. Yang sebenarnya Rasulullah itu hidup sepanjang masa nampak di dalam penggantinya. Siapa bilang ada bid'ah? Bid'ah nggak ada, karena apa yang dilakukan hari ini itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Para ulama, para habaib bilang semua kebaikan bukannya bid'ah. Siapa bilang bid'ah? Apa yang digawi hari ini dan itu bentuknya kebaikan, itu adalah pekerjaan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pekerjaan nurnya Rasulullah nggak ada yang bid'ah. Kencang. Mudahan paling kada kita jadi golongan nomor 2. Kalau bisa jadi golongan yang nomor 3. Ada orang doh masuk ke rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanggup kita ngomong seperti itu. Kenapa? Kita ngerti, kita sayang. Belum hendak bertakun hukum. Dah. Jadi jeneng dulu apa gerak. Mampu. Ini orang yang kasih sayang. Kalau orang yang nomor 1 tadi jauhnya. Nyawa mencium baunya aja ndak ada sampai ke dahakun. Neraka nang tikung ini. Ba'adab lalu pada baitika lalu datang ke rumah Tuhan guru pungo tambuk kurang ajar bangsa hantu tambuno. Dia nggak terima orang berbuat begitu. Dia nggak terima orang berbuat maksiat. Memang kita tetap menyalahkan ahlil ma'asi. Kita tetap menyalahkan orang berdosa. Tapi apa hikmat dosa ini dikerjakan di hadapan kita? Agar kita mendoakan, agar kita membelai, agar kita menyayang. Karena semua ada hikmat. Ya kan? Mudahan. Apabila ada ulama yang ketujuh menyambat aib orang dan ketujuh menjelek-jelekkan orang, itu golongan nang bubuhan pertama. Ulama juga bang. Cuma ke situ dah level 1. Bukan menghina, bukan. Artinya kita harus berusaha mun kada nomor 2, nomor 3. Dan kalau anak dekat dengan Rasulullah, jadikan kepada golongan yang nomor 3. Anak kita berlima. Anak berlima. 1 ahli ibadat. 1 orangnya tok kurang. Tapi masih nggak melakukan dosa. Ada yang 1 ini rajin sembahyang wajib dan sembahyang sunat. Wah, alhamdulillah. Ada yang 1 ini ngerjakan yang wajib, nggak ngerjakan yang sunat, masih bujur. Bijak aja kita. Nah, kawakan sembahyang sunat kada ulun kena gitu. Ya udah. Kenapa? Ya bujur aja. Siapa madakan nang menggawi nang sunat itu haram, siapa bilang? Yang datang ke majelis tadi selawar handap kada buku siapa bilang haram?
Nah, yang haram itu kan yang bercawat. Datang ke majelis ngasih cawatan, itu dikeluarkannya pulang. Datang ke sini guru jar, ini mikrofon pian jarhan. Itu yang salah. Amunnya berselawar panjang ada buku pihak kan siapa bilang haram? Ya kan? Kita kan boleh menghina orang seperti itu. Kita harus bijak selama bujur. Memang kada sempurna tapi bujur. Buat apa kita nolak? Sampai kepada yang salah sekalipun. Seandainya itu ada perempuan-perempuan datang dengan baju yang mungkin bagus tapi ini serudung, ada bujur-bujur bertutup, rambut terurai. Nah, kita perhatikan, kita belai, kita ajak dia kepada kebenaran, bukan dengan menghina. Malah kita doa, ya Allah, ahli maksiat mudahan diampuni semua, orang yang berdosa mudahan dapat syafaat. Ya Allah, mudahan mereka itu ucapan orang yang kasih sayang. Mudahan kita dijadikan seperti itu. Iyalah, mudahan. Kalau ada orang yang level 3 ini sekarang ahli maksiat, siapa yang nyayangi? Orang yang berdosa siapa yang perhatikan? Hah? Orang yang berdosa siapa yang mendoakan? Apa semua menyambati lawan ahli maksiat, menghina, menjelek-jelekan, apalagi menyatakan ahli neraka? Siapa yang mendoakan? Di tengah-tengah orang menghina orang maksiat, di tengah-tengah orang menjelek-jelekan orang ahli maksiat, ada seorang yang mendoakan. Itulah orang yang dekat dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pesan wasiat Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, Allahumma ufir li ummati sayyidina. Allahumma arham ummata sayyidina. Allahumma astur ummata sayyidina. Allahumma syibur ummata sayyidina. Bahkan beliau kepada murid-murid beliau berpesan, nanti kamu kalau jadi guru dan mengajar kepada orang lain, jangan sampai seorang guru itu mengarasi muridnya untuk melakukan ibadat ini itu. Carilah kebijaksanaan, bahkan lakukanlah kasih sayang. Nah ini, jadi kenapa tadi berpanjang kisah kayak itu? Karena kita ini kadang-kadang terjebak biar iblis sampaikan kebenaran. Ya tadi bujur aja bang, dipai nengaran selawar handek nih haram. Siapa bilang? Tapi datangnya ke rumah kita, Assalamualaikum, salam. Dapat yang selawar handek nih, berapa ulang? Anu guru iya toh, jujur aja anak utang. Ada apa kurang masalahnya jadi butang? Ini kan harusnya kita tagur karena maksiat di depan mata kita. Itu kan? Nyawa bisa lorah handap kada boleh, bisa lorah handap hukumnya haram. Sekarang masalahnya nerima tadinya. Behual kada dalam kita. Ya kalau nyawa nerima ngomong. Kalau nyawa kada nerima ya udah diam dulu. Ya. Tapi kita bilang ya Allah ampuni kami. Karena orang ini datang berarti ulun berdosa juga, inya berdosa juga, dosa ulun dosa inya sama. Ya Allah ampuni kami. Hai. Kada danang mulia, kada danang dihina, sama-sama mengharap diampuni dosa. Kabar nabutang berapa puluh juta. Nanda bisu 100 jenis membarinya mah. Oh gitu. Sudah habis 10 juta situ. Sudah jadi kita menjakanya ada kubariakan. Hutangnya ya. Oh iya kan? Ya, masih. Assalamualaikum. Salam. Ada minum aja gitu. Ada. Itu cari duitnya. Iya kayak gitu. Santai ya. Coba orang yang kelas pertama tadi. Wah. Orang perempuan datang. Saballah kelihatan. Susu nih. Baju kada bujur bertutup, kentat, duduk pulang. Ini bebelah. Apakah orang yang kelas 2, kelas 3 ini tidak tahu hukum permanen? Tahu. Siapa bilang mereka nggak tahu bahwa itu haram? Tahu. Cuma mereka bawa kebijakan dan kasih sayang. Assalamualaikum. Salam. Mana yang dulu besok? Sudah tak rumah apa lagi?
Sudah terbuat dalam rumah bertakon-takon pula. Nang guru ini kesian sambil berokok. Karena mau cengangi, silin tahu aja hukumnya haram. Namun silin mencengangi kan karena tahu dihukum, jadi dia ada apa aja sih. Nah lalu, guru ini bertakon guru apa hukumnya? Istilahnya tuh berhutang berbunga. Ada bunga. Ada yang membuliakan guru. Mengaku ada buliakan, ada hukumnya, ada tulisannya. Sebutin dulu. Sembahyang zuhur itu guru berdoa iftitah ada. Ada menandakan guru yang harus berdoa iftitah. Ada dibaca kelas, ada kata wajibnya semua. Sebutin lagi guru. Berapa buku? Petakun guru. Panjang nih. Apakah kadang-kadang iblis sampaikan kebenaran? Sampaikan kebenaran. Aja orang itu. Tutui. Artinya tutui itu padahal nyawa tuh berbaju haram. Nyawa tuh berbaju kada bagus kayak itu. Emun orang nerima. Orang mungkin diam. Mungkin kita ngomong. Atau kita singgung dengan perkataan yang halus. Tapi kalau dia saat kita ngomong sudah boleh pintar berselawat hendak. Serah ulun naik. Baju-baju ulun, kulit-kulit ulun. Nah, camuham sudah. Akhirnya aja Tuan Guru. Kenapa geram nyawa? Bakalah hiam sudah. Ini yang kada diinginkan oleh agama. Iblis pintar, sampaikan kebenaran. Ajar dia. Pang dia ajar melawan. Kan kita aja terjebaknya di situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, lalu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa man khalata mutafaqihata hadzal 'asr ghalaba 'ala tab'ihi al-mira'u wal jidal wa 'asra 'alayhi as-samt idh alqa 'alayhim ulama'u as-su' anna dhalik huwa al-fadl وأن القدرة على المحاجة والمجادلة والمناقشة هو الذي يتمدح به ففر منهم فرارك من الأسى. Barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fikih pada masa ini. Ilmu fikih itu ilmu ni halal, ni haram, ni sah, ni batal. Jadi hukumnya level nang pertama. Niscaya golib atas tabiatnya itu kebiasaannya orang ahli fikih ini berbantah-bantah pada bicara masalah ini. Ini anjar lulus pesantren. Ada di kampung orang tua jadi imam. Allahu Akbar. Nangaran inya nang lulus pesantren ini langsung mbah tuntong sembahyang atau dudukan di kampung. Nyawa jangan menurutin itu. Itu imamnya luput. Mun kada bakalan orang bagus-bagus. Kan tadi dari awal jadi Imam Ghazali menasehati ada caranya. Berlemah lembut syarat dan adabnya. Kadang di tengah orang pang, nyawa lah jangan menuruti kai gitu jadi imam. Nyawa bila menuruti kada sah orang kainya kiau kai. Napa cok? Yang tuh kira salah kayak kira depan. Di mana yang salahnya aku sih dia? Allahu Akbar. Orang Allahu Akbar ber ada di situ. Aku sudah berijazah. Ijazah aku dari guru. Guruku dari guru sampai ke Rasulullah. Kita ini kan pasti emosi. Berarti pian kain madakan Rasulullah pilat lah. Kenapa gerang di sini? Bakal lagi. Namun kain ini kan bisa dilawan. Bakal lagi. Bakal lagi. Mbak kayak apa jalan bijaknya? Ada kan rapat bubuhan pengurus masjid. Rapat aja. Ketua dan segala anggota-anggotanya rapat. Mbah cara paling bijak nahjar ketua
Ini kita sudah 10 tahun langgar ini, alhamdulillah berisi jamaah. Ada imam, ada makmum, ada muadzin, ada yang lain. Cuma kita ini hendak jua bekiau kaum bangarannya. Lang ini nyebut kaum. Jadi kita supaya bagus dan sempurna. Cuma ini jujur aja bingung. Ada 10 kaum nang cagar dipilih jar ketua. Cuma nang mana nang bagus dan semua bagus-bagus termasuk kaya tadi. Jadi tinggal ketahuan sidin karena meninggal. Cuma jar ketua, setujukah atau kada kita berbincang siapa nang keluar itu jadi imam dan imamnya tuh tetap kada belincet-belincet. Kadang Allahu Akbar. Itu kan imam berluncat-luncat, pasti imam tuh tetap nggak sudah takbir bagaimana lagi sih kan? Akur aja bertahan. Terserah aja jangan kait. Sedikit paham sudah kait. Atas dikodeta orang. Tak keluar. Utuh. Lain ngaran kait. Nah, karena keputusannya ketua maka utuhlah yang menjadi imam saat ini. Untuk masa akan datang mungkin ada pergantian, itu akan dilakukan di masa yang akan datang. Amun umurku panjang ketua. Dah utuh jadi kan kait apa lagi? Balusan aja. Karena dakwah ya kait. Aku ini penuhannya di kampung. Bila mengganti aku kucucul langgar. Kucucul kira kait langgar. Cucul daripada cucul abut pulang pemadam ngena. Kalau kan api jurang saya disasah oleh pemadam ya Allah, langgar nang terbakar. Kanlah bakal kalah aja, sudah bakal kalah aja. Bapak juga dikisahkan bab jebab mujadalah lawan Mira. Nah, itu kebanyakan orang yang tahu dipikir aja rejak huwal terus ada tahu nang kebijakan lalu dan selalu mencela akan perkataan orang kegawiannya. Bila ada nang tersalah pasti disambatnya, pasti dihinanya, pasti dihapaknya. Dan susah atasnya diam. Inya kada mengerti, jadi berdiam nih ngalih lawan inya. Tahunya kan hukum tuh haram. Nah, buka sembahyang tuh di awal waktu, bila ke jam 2 kada kawa, bila ada orang semain jam 2 nya untungnya gatal pasti menagor. Bapaknya semain jam 2 mencegar masuk Islam, peraya masuk Islamnya. Itu melawan orang, kenapa kan jurang tipas kayaknya. Gesak jurangnya bakal lagi. Orang jangan bakal lahian, orang mengkawa bener nasihatan tuh anu nasi bungkus sebuting. Nah, pundut nasi sebuting. Jadi sambil berpender nah. Kan. Saya di zaman suatu saat nanti akan datang di mana nanti yang menjadi ulama hanya diam dan disuruh diam oleh Rasulullah. Idza ra'aita syuhan muta'a wa hawan muttaba'a wa i'jaban mar'i bi nafsihi 'alaika bi khassati nafsik wa da'il 'awam. La ra'aita syuhan muta'a. Bila manusia sudah mencintai dunia itu nomor 1 di alam semesta. Sampai engken pun terlihat sebagai bukti atas kecintaan inya lawan dunia. Dia kada peduli sama orang, bahkan sama keluarga. Bahkan sama dirinya sendiri. Duit nang di tangan hanya disimpan. Jangan nukar baras nang tanyaman tuh kawaja. Sampai dirinya inya kada hendak menyamani. Apalagi orang, apalagi kula. Idza ra'aita syuhan muta'a. Lebih daripada engken yang dimilikinya karena kecintaan lawan dunia, tangga orang pulang disintang. Apa yang dimiliki orang dipikirkannya, maka apa cara supaya inya kada keluar, ampun orang nang keluar. Wahawan muttaba'a. Kejahilan merajalela di mana-mana. Semua orang yang hanya dikejar dalam hidup dua, mau jadi pejabat atau jadi pengusaha, enggak ada lagi yang jadi ulama. Pikirannya manusia tuh hendak pejabat dan pengusaha. Enggak ada lagi yang berpikir mau jadi ulama. Kalaunya pejabat itulah kebanggaan, kalau pengusaha itulah kebanggaan, dan tidak ada lagi terpikir mau jadi ulama. Bahkan ulama pun semakin hari semakin berkurang dan semakin habis. Hingga di kampung itu tidak ada lagi ulama. Untuk memandang ulama 1 hari 1 minggu dalam sekali itu enggak pernah kawa lagi. Padahal memandang wajahnya ulama adalah rahmat.
rahmat. Memandang wajah ulama adalah kasih sayang Allah. Tapi ulamanya nggak ada lagi. Kenapa? Mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha. Hawan muttaba'ah. Akhirnya yang dikeluarkan fatwa adalah hawa nafsu. Yang disambat hukum adalah kejahilan. Kada ada lagi nang alim-alimnya matian dan penggantinya kada ada. Wa i'jabal mar'i bi nafsih, dan karena kejahilan merajalela, cinta kepada dunia merajalela, mereka pun merasa bujur dengan pendapatnya padahal jahil dasarnya. Mereka kagum, ajaib, ujub dengan pendapatnya. Alaika bi khassati nafsik. Saat itu nasihat kada berfungsi lagi. Saat itu nasihat dihual orang terus. Saat itu alaika bi khassati nafsik. Kunci kamar, masuk ke dalam, baca wirid, dekati Rasul. Kecuali orang yang mau dekat kepada kita dan mau dinasihati oleh kita. Nah, ada wiyahilin kita di luar lurah, padahi masalah menuntut. Gawi dunia gue, kita dapat makan. Udah mulai. Kena belum lagi, kena 10 tahun, 20 tahun akan datang, ulama ini gara heran ulama ini. Naudzubillah min dzalik. Bala akan turun, musibah akan datang. Kalau sudah kayak itu keadaan zaman. Nah, jadi koler banget diam. Karena kalau diam apa melihat orang gerak aja, gerak tuh. Kada berpikir lagi nih orang nih menerima kakada, bahwa kakada bakarasan kada. Ada orang nang bijak ini santai. Ada orang nang kasih sayang malah ditambah dengan doa kepada ahli maksiat. Membujur aja gawe orang dia. Bujur aja gawe orang. Kenapa orang dihual? Tapi nangaran orang permanen memang mau harus ke ini. Karena kita ini kan lain ladang, lain belalang ya Allah, lain lubuk, lain iwaknya. Caranya sama kamu mereka. Wirid mensikong kayak ini wirid itu aja. Sekarang berbual lo nang wirid belahin. Mensikong kayak ini, sikong kayak ini ya Allah. Jadi Islam itu bijak-bijak saja, jangan model permanen. Islam nang bujur dialah, Islam nang kopiah putih, baju putih, betapih, bang, nang bersalawar bang. Ada Islam kan? Islam itu bubuhan nang berjilbab, nang menutup muhanya, nang bertutup auratnya. Jadi nang bertelanjang, nang bersalawar panjang itu pada Islam kan? Ayo coba padahan kada Islam. Siapa mengkafirkan orang nang kada kafir, inya nang kafir. Jangan dihina orang nang membuka aurat. Dahanu kita jualan membuka aurat, jangan dijualin aja. Apa bedanya kita lawan ini? Aku pikir-pikir umur aku ini paling kencang lagi 15 tahun. Aku pikir-pikir. Tapi dikira-kira kan tahu panjangnya umur. Cuma aku berpikirnya sekarang kebenaran itu harus dibijaki. Kebenaran itu harus diperlihatkan dengan bijak. Jangan kita orang Islam menyampaikan kebenaran itu satu, enggak. Sampaikan. Jadi tinggal orang, kada kawa sembahyang berdiri, Bapak. Duduk, kada kau berduduk. Berabah. Nah, kada kau berabah. Bapak, hereng lah. Kada kau behereng, lon mata. Raul mata, lon hati. Kada kau di dalam hati, sembahyang akan lagi. Mati itu inya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sebentar lagi tinanya akan ada pemilihan kan kita ya Allah. Kita doa sama Allah Ta'ala siapakah menjadi pemimpin. Mudah-mudahan agama itu dipikirkan. Jangan nang dipikirkan tuh kayak apa anak jadi pejabat, kayak apa anak jadi berduit, itu aja. Ini agama nih dipikirkan, difikirkan. Siapa sekarang yang memikirkan masjid-masjid yang dibangun? Kemudian memikirkan orang yang menjaga masjid itu namanya kaum yang menjadi imam. Ulahakan inya rumah gaji inya, nang inya tuh kada begawi lagi, nang kada begawi lagi inya tuh bertugas duhur, asar, maghrib, isya, subuh jadi imam. Di masjid inya paseh bacaan inya, nang kedua nang menjaga sound system, jaga akan inya. Ulahakan ke rumah, ini kada rumahnya di Halabiu. Masih gitu jadi banjir, jadi kerusakan sound system, telepon dulu anu nih mek kada bunyi, jadi suci undang undahnya jadi taksi aja
gajinya supaya nya kada pikir dunia lagi betunggal memucik mek aja lawan jadi imam misalnya itu harus dilayani supaya timbulakan. Nah umumnya nang kaum tadi itu kan cari nang alim sedikit barang ada bisi ilmu paling kada pasti tahu dihukum ini kalau nah Allahu Akbar lalu ini kada berpikir hendak mencuntan duit masjid kada hendak berpikir begawi kenapa cukup makan cukup minum bukan nyawa tahu sembahyang aja imamnya kan siapa yang perhatikan siapa ya sekarang ulama-ulama di Banjarmasin alhamdulillah banyak tapi siapa yang memikirkan gantinya siapa memikirkan adalah berpikir nih gantinya ulama nih siapa pilkada ulama nih siapa gantinya kadusah nang asal ulama bujur siapa gantinya ini mati ulama 10 tahun hanya ada gantinya itu gin keulamaan ayo kita semangat ini di bawah naungan pemerintah ini pemerintah mendukung, ulama mendukung, masyarakat mendukung. Jadi ada orang di situ dilanggar di masjid jadi imam. Wah, nah jadi biar pemerintah ini dananya nyawa kada betah lagi pokoknya makan minum nyawa kada betah. Nang jadi imam nih juga jangan pina koyo kehidupan. Nak isi mobil, nak isi pesawat, moha. Nyawa jadi imam aja. Pokoknya nyawa makan sampai kamati. Kuburannya aja ditukarakan. Sinang imam deh. Jadi bila inya mati kada salah berpikir lagi nya hatan mati itu. Kalau hatannya mati mongot pintu nah. Undang iba patak di mana jinya. Sudah ditukarakan tanahnya. Nang pena sugi-sugi nang hadir malam ini nabi sila tanah kuburan sudah. Yuk. Rokok 5 buah, kuburan mananya? Nyawahan apa patak di mana? Kan, aku nih kada pangsangit. Nang bujurnya aja. Ini nang hadir-hadir rem mobil turun nih. Ya kalau toko di sini 3 buah, situ 5 buah, sini rumah mana? Kuburan mana kuburan doi? Kuburan. Nukar juga kah sudah? Bisa enang hidup berpikir ya. 3 hari hanya mayat seorang dipatak. Lalat sudah mengerumuni, hanya dipatak. Tukar kuburan dulu. Nah, patak cari. Cakap kawa pulang tabelanya sudah siap, nisannya bertulis sudah. Batu pulang, amplok sagan tukang mandi belima sudah, kain kapan sudah, habis semenyaan satu mati jingok. Udah wani ulun udah wani. Kuburan mana kuburan? Toko itu terpisah, rumah terpisah. Di kuburan jaga nang 2 meter kali 1 meter aja kada diisi. Maka pulang ini, ya Allah gara-gara membangun rumah kuburan kasih sih. Bongkar kuburan. Ya Allah, jadi jenang bubuhan kuburan pindahan pulang kita. Nah, dipindah ke satu tempat. Jadi ada RT-nya nang mati itu paksa bawalah kartu keluarga hanyar. Ada lawas pembangunan pulang, berpindah pulang, jadi bujauhan pulang, mati ini kasihan. Ubah pulang KTP, alamat baru nih. Sian orang mati, mentang-mentang udah mati, jangan mati nih, lo melawan. Hanya dipindah ke sini, pindah pulang ke sini. Ya Allah, ujuk ke sini. Sampai nang kada tahu kisah nih, menziarahi mana kuburan Abah Hunda aja. Kada tahu kisah Abah berpindah pindah kampung. Sewaktu hidup di dunia mungkin siwa menyiwa juga bang, setempat menyiwa ke sini betul pindah ke sana, sampai ke mati-mati kasihan menyiwa ke sini menyiwa ke sana. Ya Allah. Ya Allah, kuburan nih berbeda sih mana ini. Mereka membangun rumah di akhir zaman dengan bertingkat dan segala tingkatan yang mewah. Wayan saunal kubur, mereka diingat kuburan diisi.
nukar tanah kuburan biar harganya 100.000. Ya Allah. Patok di mana di bawah rumahan. Nah ini susah atas inya diam karena menjatuhkan atau menghukumkan kepadanya oleh orang alim yang jahat itu bahwa yang demikian itu yaitu jadi kelebihan dan kemagahan. Karena bila menyampaikan kebenaran itu jadi kelebihan dan kemagahan ditetapkan oleh ulama nang jahat. Nang kelasnya level 1 tadi. Mun bediam gini itu salah. Ucap ini adang dulu kita nih ucap wani cuma nerima kada orang mau bah kada orang ini aturan agama. Mudahan Allah bisa selamatkan kita, mudahan Allah bisa bimbing kita nih kasih tugin dululah dan kata Imam Ghazali itu kena wa man khalata mutafaqihata hadzal asar ghalaba ala fatihil mira. Jadi mudah-mudahan kita sama anak-anak kita bijak dan kasih sayang agar mereka semua masuk ke dalam surga. Memang laku dan tingkah macam-macam dengan keadaan disebabkan pergaulan mungkin atau dengan kejahilan, tapi janganlah kita sebatas hukum permanen. Haram itu neraka. Jangan sampai ke itu pedoman. Mudahan yang melakukan haram pun masuk surga bigari. Mudah-mudahan mereka juga diampuni dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita pun diampuni dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul dzikri ma'laman la ilaha illallah.